Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Amsal pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin, demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di era yang serba cepat dan terkoneksi ini, kita seringkali terjebak dalam hubungan yang dangkal, di mana seorang sahabat mestinya bukan hanya ada di saat senang, tetapi juga siap membantu dan mendukung saat kita menghadapi tantangan. Dalam dunia yang serba cepat ini, mari kita coba menggali makna sebenarnya dari persahabatan. Apa itu persahabatan sejati? Persahabatan sejati bukan hanya tentang tawa dan kebahagiaan. Ini tentang hadir di sisi satu sama lain saat menghadapi tantangan. Ketika badai kehidupan datang, sahabat sejati adalah mereka yang tetap berdiri di samping kita. Mereka ada di saat-saat sulit dalam kehidupan kita. Sahabat sejati selalu bersama menghadapi kesulitan, baik di dalam hidup ini maupun di dalam tantangannya. Kita pasti akan mengalami masa-masa sulit. Disinilah sahabat berperan penting, di mana mereka adalah cahaya dalam kegelapan yang memberikan dukungan dan semangat untuk terus melangkah maju. Ingatlah ketika kita terjatuh, sahabat sejati adalah mereka yang menawarkan bahu untuk bersandar. Sahabat sejati menjadi sahabat yang baik. Mari kita coba renungkan, apakah kita sudah menjadi seorang sahabat yang baik bagi orang lain? Apakah kita siap meluangkan waktu, mendengarkan, dan membantu mereka yang membutuhkan? Ini adalah panggilan untuk kita, agar tidak hanya mencari sahabat, tetapi juga untuk memberikan cinta dan dukungan kepada orang lain sebagai seorang sahabat. Mari kita pikirkan sejenak, siapa yang selalu ada untuk kita ketika situasi sulit datang menghampiri kita? Bagaimana kita bisa menjadi seorang sahabat yang lebih baik bagi orang lain? Dalam dunia yang seringkali terasa terpisah, kita diingatkan untuk membangun dan menjaga hubungan yang dalam dan tulus. Mari kita berkomitmen untuk menjadi sahabat yang mengasihi, mendukung, dan berdiri bersama. Bukan hanya di momen bahagia, tapi juga di saat-saat penuh kesukaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat contoh persahabatan ini. Mari coba kita ingat momen ketika kita dalam menghadapi kesulitan. Siapakah seseorang yang hadir dalam hidup kita, mendukung kita di saat-saat yang sulit? Bisa jadi itu teman, saudara, atau bahkan rekan kerja atau rekan di dalam pelayanan. Ingat saudara, mereka adalah anugerah yang patut kita syukuri. Dari hal ini, mari kita belajar dan berkomitmen untuk menjadi seorang sahabat yang mengasihi. Mungkin saat ini kita sedang sibuk, tapi biarlah di tengah kesibukan dan keterhubungan digital, jangan kita biarkan diri kita terjebak dalam hubungan yang dangkal. Mari kita kuatkan tali persahabatan kita, dukunglah satu sama lain, dan ingatlah bahwa kita diciptakan untuk saling mengasihi, membantu, menolong, terutama di masa-masa yang sulit. Mari kita doakan
agar kita bisa menjadi sahabat sejati yang tidak hanya mencintai dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan yang nyata. Persahabatan yang baik adalah ketika kita saling mendukung di saat sulit, bukan hanya berbagi momen bahagia. Kiranya persahabatan yang sebagai anugerah ini boleh memberi kita kekuatan dan dukungan saat kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tuhan, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang Tuhan jumpakan, pertemukan dengan kami. Apakah di tempat kerja, di tengah keluarga, di lingkungan kami, maupun di dalam pelayanan. Terima kasih untuk kehadiran orang-orang yang berarti dalam kehidupan kami, yang membuat kami sampai hari ini menjadi seperti ini. Kami bisa melewati setiap tantangan pergumulan di dalam kehidupan. Kami tahu tidak mudah menjadi sahabat sejati, tapi kami percaya Engkau sebagai sahabat sejati kami. Engkau juga akan memperlengkapi setiap orang-orang di sekitar kami, sehingga kami juga boleh meneladani Engkau sebagai seorang sahabat sejati yang senantiasa ada, menyertai, dan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ajari juga setiap kami menjadi seorang sahabat-sahabat yang baik bagi sahabat-sahabat kami. Berkati yang sudah mengerjakan dan yang akan mengerjakannya, sehingga kami boleh mengerjakan semua ini di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong memampukan kita, sehingga kita boleh menjadi sahabat-sahabat yang sejati, sebagaimana Kristus sahabat sejati kita di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.